Oke, sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, untuk edisi kali ini saya akan mengenalkan porang kepada anak cucu, apa itu porang dan apa manfaat porang serta bagaimana prospek porang ke depan. Kita simak videonya setelah yang satu ini. Mari memporang, tanam bersama-sama. Apa nih, Pak? Nah, yang ini bukan buah namanya. Kalau yang ini namanya umbi porang. Ini namanya umbi porang. Ini apa namanya? Nah, kalau itu buahnya. Ini namanya buah porang. Yang ini? Boleh Oh dimakan ya, boleh. nggak? Apa? Gimana? Boleh dimakan nggak? Nah, kalau ini Boleh. buahnya juga nggak boleh dimakan. Kalau buahnya Ini kata. kalau buahnya ini namanya buah kata atau bul. Nah, ini lebih dikenal dengan istilah kata. Itu cuma istilah saja. Mungkin karena kulitnya ini mirip dengan kulit kata. Ini Boleh dimakan nggak? mau? Mau? Nggak. Nggak boleh dimakan. Kalau ini katanya nggak boleh dimakan. Ini untuk Bibit. Bibit. Nah, nanti kita tanam di saat musim tanamnya itu menjelang musim hujan. Nanti ditanam ini nanti kira-kira musim hujan itu kan biasanya awal musim hujan itu bulan Oktober. Kemudian ini namanya umbi Iya. porang. Ini boleh dimakan nggak? Ini boleh Ini dimakan. umbinya boleh dimakan. Minta. Sebentar. Tetapi nggak boleh langsung dimakan. Hah? Ya, ini harus diolah dulu. Nanti kalau ini sudah besar, baru bisa diolah. Ini masih kecil-kecil semua. Ini masih kecil-kecil semua nih. Ini kalau besar? Nah, yang kalau biar dia besar, ini nanti ditanam lagi sama dengan yang ini. Kalau yang katanya lompat nih loh. Nah, kalau nanti ini sudah sini kita tanam, nanti baru musim tanam dia akan jadi besar, mungkin lebih besar dari ini, mungkin segini nanti besarnya kan. Nah, itu baru kemudian diolah. Pengolahannya gimana? Gimana olahnya? Di mana? Nah, cara pengolahannya begini, nanti ini diiris tipis-tipis, itu diiris tebalnya 1 cm, kemudian itu dijemur di matahari. Yang paling bagus itu sebenarnya dia dimasukkan ke dalam mesin yang namanya mesin oven, itu agar pengeringannya merata dan bagus, dia nggak jamuran. Kalau dijemur di matahari kadang-kadang terlambat nutupinnya, pas ada hujan mungkin dia basah. Kemudian kalau misalnya malam kena kena embun, dia mungkin akan jamuran. Tapi kalau dikeringkan di oven dia lebih bagus, keringnya merata dan tidak ada jamur. Setelah diiris-iris tipis itu dia jadi seperti keripik, namanya chip porang. Nah, chip porang itulah kemudian diolah di pabrik, dijadikan tepung porang, jadikan tepung porang. Tapi setelah menjadi tepung itu pun belum bisa dimakan, prosesnya masih panjang. Nah, setelah jadi tepung itu dia diekstrak namanya, diekstrak, kemudian dipisahkan yang mana yang boleh dimakan, yang mana tidak boleh dimakan. Setelah itu barulah yang tidak boleh dimakan itu namanya asam oksalat. Yang boleh dimakan dan untuk manfaat lainnya itu namanya glukomanan. Apa? Glukomanan. Itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bisa diolah menjadi bahan makanan. Namanya apa? Salah satunya? Yang tahu? Coba yang keras. Misarataki. Ya, itu ada misarataki. Kemudian bisa diolah menjadi tahu. Tapi bukan tahu kayak kita di sini. Tahunya namanya tahu konyaku, tahu ala Jepang. Nah, kemudian bisa dipakai untuk jelly, kemudian dipakai untuk es krim,
Bisa juga untuk siapa yang pernah minum es boba? Saya udah Es pernah, boba. saya udah pernah, saya udah pernah. Ada nggak es yang ada bulat-bulat di dalamnya itu, yang kenyal-kenyal itu? Nah, itu Saya juga enggak pernah. itu juga bahannya dari porang, bikin kenyal-kenyal itu. Nah, kemudian lain banyak sekali manfaatnya yang lain lagi, untuk penjernih air, untuk pengikat air. Kok air diikat? Nah, air diikat itu, kalian kecil dulu pernah pakai popok nggak? Pernah. Popok itu kan biar kalau kalian ngompol, siapa yang mesti suka ngompol? Ah. Ya, kalau ngompol malam-malam itu kan di popok itu ada penyerap airnya, pengikat airnya di dalam popok itu, atau pembalut wanita itu juga ada unsur porang yang mengikat airnya biar pipis kalian itu nggak merembes. Itulah isinya porang, bahannya porang juga itu. Nah, kemudian yang lainnya bisa untuk obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan itu untuk kapsulnya, terus bisa dipakai untuk bahan-bahan kecantikan, apa namanya, kosmetik, biar cantik ini nanti itu juga. Nah, yang paling banyak juga dipakai untuk lem yang bagus sekali. Kemudian untuk isolator. Nah, lem dan isolator ini banyak dipergunakan di industri pesawat terbang. Permintaan dunia akan porang ini sangat banyak sekali, makanya sekarang banyak sekali orang nanam porang ini. Nah, kalau ini dibeli oleh orang luar negeri, nah kalau kita orang Indonesia menjual produknya ke luar negeri, apa namanya? Ekspor. Nah, ini diekspor, bukan untuk dimakan di untuk makanan kita aja, ini diekspor. Diekspornya ke Jepang, ke Cina, ke Korea, ke Vietnam, bahkan sampai Amerika, kemudian ke Eropa, kemudian juga ke Australia. Nah, makanya sekarang ini banyak sekali orang menanam gini ini karena harganya bagus. Tadi salah satu untuk bahan makanan apa namanya? Mie shirataki. Ya, siapa yang suka makan mie? Saya. Minta beli. Ya, nanti tak kasih ya. Nanti Ya. tak kasih minyak. Ini pohonnya apa? Nah, Pohonnya. pohonnya ini untuk porang ada dia tanaman yang sejenis dengan porang itu ada 4 macam. Yang pertama porang, yang kemudian yang kedua namanya suweg, yang ketiga namanya walur, yang keempat namanya iles-iles. Dia tanamannya serupa tapi tidak sama. Nah, nanti yang paling membedakan antara yang suweg, walur dan iles-iles itu, porang itu punya namanya, ini apa namanya? Kata. Nah, ciri khasnya adalah Kata. nah, ini katanya tumbuhnya di cabang. Cabang. Nah, kalau yang enggak ada katanya berarti itu bukan Porang. porang. Jadi namanya bisa walur, bisa suweg, ataukah iles-iles. Nah, nanti untuk membedakannya itu ada lagi yang membedakan antara porang dengan suweg dengan walur itu. Kita lihat nanti di kebun ya. Mari kita ke kebun. Nah, sekarang untuk tahu tanamannya, bagaimana perbedaan antara porang dengan suweg, bagaimana ciri khasnya porang. Sekarang mari kita ke kebun. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Oke, anak-anak, ini adalah ciri khas daripada porang itu sendiri. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu ciri khasnya adalah ada katak atau bulbil di cabang-cabang batangnya seperti ini. Inilah ciri yang paling khas daripada tanaman porang itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat di batangnya ya loreng-loreng seperti ini.
kemudian yang paling ciri khas juga ada garis lurus di batangnya itu sendiri, ada garis lurus. Nah, kemudian kalau dia bukan porang, maka walaupun tanamannya itu sudah besar, tetapi dia tidak akan ada katak di bagian sininya, dia tidak akan ada katak. Nah, kemudian batangnya pun hampir sama loreng seperti ini, tetapi dia agak kasar. Batangnya kasar sekali, itu yang membedakan. Kalau batang porang itu dia halus seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada pohon porang yang mungkin belum kelihatan kataknya misalnya di sini, maka dia akan ada ciri khas, dia ada pinggirannya seperti ini. Kalau yang sudah besar seperti ini, dia agak putih pinggirannya, seperti ada benang di pinggir daunnya ini. Nah, kemudian kalau yang masih kecil, dia biasanya agak kemerah-merahan pinggirannya itu. Nah, kalau bentuk daunnya ya seperti ini, di samping ciri khasnya dia ada kataknya seperti ini, dia juga bentuk daunnya seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan yang berikut ini adalah suweg atau walur. Kita bandingkan daunnya, tekstur atau bentuk daunnya sedikit agak berbeda dengan porang itu sendiri, di samping kataknya ini yang ciri khas daripada porang itu sendiri. Nah, masih banyak sekali sebenarnya perbedaan antara porang dengan walur, suweg atau yang lainnya. Tetapi yang paling khas adalah seperti ini. Ya, ada kataknya di cabang batangnya seperti ini. Oke, anak-anak, itu tadi ciri khas daripada tanaman porang. Mudah-mudahan penjelasannya jelas. Dan sekarang kita kembali ke rumah. Siapa yang tadi kan salah satu produk dari porang itu kan namanya mie shirataki. Siapa yang suka mie? Siapa yang minta mie? Minta beli. Sekarang Bapak kasih ini. Nah, ini salah satu hasil olahan dari porang. Nah, namanya ini bisa baca nak? Baca nak, rasa apa? Rasa mie goreng. Ambil. Namanya dibaca. Rasa mie goreng Korea. Nah, ini. Nah, ini rasa mie shirataki rasa ayam bawang. Terus yang ini mie shirataki rasa soto ayam. Nah, inilah produk-produk dari porang. Nah, ini namanya creamy saus ashitake. Siapa yang mau? Saya. Makan yang makan. Kita masak. Ayo kita rame-rame masak untuk makan.